Ya, selamat sore. Kesempatan sore hari ini kami datang ke sini untuk memulai persekutuan yang pertama kali di Rumah Sutra ini. Adapun ya kita ketahui bahwa tujuannya adalah bagaimana ke depan tempat ini bisa menjadi sebuah sarana awal untuk terbentuknya sebuah pos PI GKI Pinang Sia. Dan kita tentu berharap bahwa setiap kita boleh terus mendukung baik di dalam doa, dana, dan tenaga supaya pos PI yang baru nanti bisa sungguh-sungguh dapat realisasi dan ada sebuah jemaat yang terbentuk di Suvarna Sutra ini yang didirikan oleh GKI Pinang Sia. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa ada di tempat ini untuk melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya untuk melaksanakan amanat agung. Ya, melalui persekutuan-persekutuan yang akan diadakan di wilayah ini, kita akan menjangkau jiwa-jiwa dan juga akhirnya kita akan mendirikan pos PI di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Doakan terus untuk setiap apa yang akan kita kerjakan di tempat ini. Kami butuh dukungan doa Bapak Ibu Saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan dikatakan dalam segala hal. Susah, senang, suka, nggak suka, kita harus mengucap syukur. Saya yakin ada banyak kerinduan dari orang-orang di Suvarna Sutra. Yang Kristen juga banyak sekali. Jujur yang Kristen banyak sekali, tapi memang belum ada wadahnya untuk kita berkumpul. Dengan pimpinan Tuhan, kita tetap berdoa kalau Tuhan berkehendak, rintisan ini dapat berjalan terus ke depan. Inilah sesuatu kesempatan yang indah yang Tuhan telah memberikan. Biar melalui tempat ini Injil bisa disebarluaskan. Kiranya Tuhan melancarkan persekutuan ini sampai akhirnya akan menjadi besar dan berkembang. Dunia bergerak dengan begitu cepat, terutama dunia teknologi dan digital. Hal ini mendorong anak-anak muda untuk berlomba memenangkan kompetisi di zaman now ini. Ada yang memacu dirinya dan berhasil. Namun, ada yang gagal dan menjadi depresi. Anak-anak muda perlu dibekali agar tetap kuat menghadapi situasi yang penuh persaingan dan tantangan. Bukan hanya ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi yang terpenting adalah pengenalan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Mari luangkan waktumu bersama dengan kami untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita mulai pada bulan April dengan satu program terbaru, yaitu A Moment with God. Saksikan secara premier setiap hari Kamis pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube channel Teens GKI Pinang Sia. Let us take a moment with God.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita yang datang pada hari ini adalah orang-orang yang rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Orang-orang yang rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mengambil waktu untuk bersatu bersama, kita persiapkan hati kita untuk boleh memuji-muji Tuhan. Mari kita mengambil waktu bersama. Bersaat teduh, kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mazmur 84 ayat 2 dan 3 berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian, biarlah setiap kita juga boleh seperti si pemazmur, orang yang merasa jiwanya hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengundang setiap kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita boleh menaikkan hati kita. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku hendak menyanyi bagi-Mu. Selama aku hidup ya Tuhan. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi aku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku bersuka karena-Mu, ya Tuhan, ku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku.
Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan. setiap waktu Setiap waktu nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama kita naikkan, inilah yang ku renungkan Tuhan, lah yang ku renungkan. Nyanyian pujian kami ya Tuhan. setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Kepadamu kepadamu. biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian, nyanyian pujian dan kepadamu biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku Tuhan, Tuhan, sapalah setiap kami ya Tuhan, yang hari ini setiap kami Engkau tahu datang dalam berbagai pergumulan ya Tuhan.
Ada yang datang di dalam perasaan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran ya Tuhan melihat situasi demi situasi yang terjadi saat ini. Yang seakan-akan mau menunjukkan tidak ada sesuatu yang baik yang akan terjadi di depan. Sebuah pesimisme yang muncul di dalam hidup kami ya Tuhan. Tetapi ada juga yang datang dalam suasana sukacita. Karena ada banyak hal baik yang dirasakan terjadi di dalam hidupnya. Bagaimana Engkau Tuhan memelihara hari lepas hari kehidupannya. Ada juga yang datang di dalam berbagai kebingungan tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Mengapa sampai hari ini belum bisa juga menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Kau tahu semuanya itu Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan setiap kami yang datang hari ini boleh berjumpa dengan Kau ya Tuhan. Boleh mengalami kuasa Tuhan itu sendiri yang merubah setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam pribadi kami ya Tuhan. Supaya di dalam perjumpaan itulah kami boleh melihat suatu transformasi terjadi dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa menikmati seluruh rangkaian ibadah ini. Menikmati pujian, menikmati firman-Mu, menikmati kebersamaan dengan sesama tubuh Kristus di tempat ini. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau setiap kami ada yang sedang bergumul dengan berbagai pelanggaran dan dosa. Tolong kami Tuhan untuk bisa berubah, menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, tempat kami bekerja, maupun dimanapun kami berada ya Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi kami. Dan kami boleh penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami meyakini bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara, saya percaya bahwa pagi hari ini tuh saudara akan ada banyak kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Saya percaya bahwa setiap kita yang datang hari ini akan menemukan sebuah sukacita. Karena hari ini adalah hari yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Hari yang kita rasakan sesuatu yang bahagia. Mari saudara sama-sama kita menaikkan pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Dan Tuhan Yesus yang menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama kita katakan. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, telah satukan kita tanpa memandang saudaraku. Sekali kita lagi katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Oh Tuhan Yesus yang menyatukan kita saudaraku. Tanpa memandang di antara kita. Suami istri boleh bergandengan tangannya. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman.
firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, setiap kita boleh saling menyapa kanan kirinya. Katakan shalom. Saudaraku, setiap kali kita mengatakan kau kepada sahabatku, kepada saudaraku, tidak cukup hanya satu kali, tetapi 3 kali, oke? Jadi seperti ini kita praktekkan ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. Oh, coba. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Oke, siap ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Tuhan Yesus satukan hati kita, saudaraku. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kita tetap bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi. Keluarga bergandengan tangan, sama-sama dengan sukacita katakan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita. Keluarga kerajaan Allah setiap kita, saudaraku. Satu kali lagi kita katakan dengan lebih sungguh-sungguh, keluarga kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Segala kemuliaan dan hormat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah satu hari yang berbahagia bagi para orang tua. Ya, kita memperingati Hari Parents Day. Nah, hari ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik sekolah minggu. Ya, waktu dan tempat saya persilakan.
Untuk mama papa boleh berdiri di tempat. Anak-anak mau memberikan hadiah buat mama papa. Boleh silakan berdiri di tempat yang udah menjadi mama papa. Anak-anak mau memberikan sesuatu yang sudah menerimanya. Kembali duduk ya, supaya anak-anak gak bisa. Selamat hari Papa Mama. Terima kasih. Ya. Tuhan dengarlah doaku untuk mama-mama sehat selalu. Bila saatnya ku nanti dewasa, kan ku balas cintanya. Tuhan, dengarlah doaku untuk mama papa sehat selalu. Bila saatnya ku nanti dewasa, akan ku balas cintanya. Kan ku balas cintanya. Kan ku balas cintanya. Happy Parents Day buat mama papa semua. Oke, silakan anak-anak. Terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu. Teruslah menjadi berkat dan bertumbuh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga para lause-lause yang sudah mengajar anak-anak dengan begitu setia. Ya Bapak Ibu sekalian, di dalam hari-hari kita mungkin kita sering kali mendengarkan suara-suara yang membuat kita justru merasa khawatir, takut, ya, dan gelisah. Tapi hari ini biar Bapak Ibu sekalian kita boleh bersama-sama duduk dengan diam untuk boleh mendengar suara Tuhan. Biar Tuhan boleh menyapa setiap kita melalui hambanya Pendeta Fris pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengar suara Tuhan pada hari ini. Di hadirat-Mu Engkau ya Tuhan, kami mau duduk bersujud menikmati kehadiran-Mu. Dan biar setiap kami ya Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk boleh mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar
suara-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini Tuhan, untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Mendengar untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Untuk mendengar suara-Mu. Kita berdoa. Bapa, pagi ini kami berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Menikmati satu persekutuan yang manis bersama dengan Engkau. Kami boleh bisa merasakan kehadiran-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Kami bisa merasakan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam ibadah ini. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan, untuk merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar memahami kebenaran firman-Mu, tetapi beroleh kekuatan untuk hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kita akan merenungkan satu tema tentang pelatihan ketaatan, hasil pelatihan efektif dalam ketaatan. Ya, kita akan merenungkan tentang pelatihan di dalam ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dunia saat ini, ada begitu banyak orang-orang yang tidak taat. Ya, presiden tidak taat kepada PBB, terjadi perang. Para menteri atau bawahan tidak taat kepada presiden, terjadi kudeta. Kemudian di perusahaan-perusahaan ketika tidak adanya ketaatan, terjadi kekacauan. Dan semua bersumber dari keluarga. Ketika anak-anak kita tidak diberi kesempatan, tidak diajarkan, tidak dilatih untuk taat. Yang ada adalah mereka menjadi batu sandungan di dalam komunitas yang mereka ada. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita memberikan satu pelatihan, satu ajaran tentang ketaatan kepada anak-anak kita.
Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1-3 dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus tinggal di satu kota yang bernama kota Efesus itu dengan segala tantangan-tantangan hidup karena banyak orang-orang yang tidak percaya mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya di kota Efesus. Kota Efesus adalah pusat penyembahan berhala. Sehingga ada begitu banyak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan dan salah satunya tentang masalah kepenuhan roh. Sehingga Rasul Paulus menuliskan di dalam pasal yang kelima tentang kepenuhan roh itu. Sehingga kepenuhan roh itu akan mengalir, akan dinyatakan di dalam bagian ini berhubungan dengan ketaatan kepada orang tua. Di dalam hubungan rumah tangga. Kalau di dalam pasal yang kelima juga berbicara hubungan suami dan istri, tetapi dalam bagian ini, dalam pasal yang keenam ini, berbicara tentang hubungan antara orang tua dan anak. Dan di dalam bagian yang pertama, berbicara tentang anak-anak. Dikatakan, hai anak-anak. Nah, anak-anak di sini adalah orang-orang yang masih di dalam kekuasaan daripada orang tua. Dalam bagian ini dikatakan taatilah, berbicara tentang ketaatan di sini berbicara tentang orang-orang tua yang memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Artinya berbicara tentang ketaatan anak, berbicara tentang kehidupan orang tuanya. Sehingga tidak mungkin orang tua yang tidak mengenal Tuhan, orang tua yang tidak menerapkan firman Tuhan bisa mempengaruhi anak di dalam kehidupan selanjutnya. Nah, di dalam bagian ini dikatakan apa? Ada dua hal penting. Yang pertama adalah taat dan hormat. Berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang orang-orang atau anak-anak yang mentaati apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Berbicara tentang hormat di sini lebih daripada ketaatan, karena berbicara tentang pengabdian dan kasih. Jadi saya mau sorot di sini tentang masalah menghormati. Di sini menghormati bukan berbicara lagi tentang anak-anak yang di dalam kuasa orang tua. Tetapi anak-anak yang masih memiliki orang tua. Yang masih memiliki ayah, yang masih memiliki ibu. Artinya bahwa orang-orang tua kita wajib kita hormati dengan apa? Dengan cara mengasihi mereka. Tadi pagi saya juga memberi kesaksian bagaimana istri saya dalam pelayanannya masuk di dalam pelayanan panti jompo. Ada encim-encim di sana yang dari semenjak dimasukkan ke dalam panti jompo itu sampai belasan tahun anaknya tidak lagi menengok, seolah-olah orang tuanya dibuang begitu saja. Tetapi yang paling miris adalah bahwa orang yang melakukan itu katanya rajin di dalam pelayanan. Saya mau katakan bahwa kalau kita benar-benar melayani Tuhan, terbukti dari apa? Dari penghormatan kita kepada orang tua. Dunia boleh dikatakan mengumandangkan untuk kita selalu menghormati orang tua kita. Bahkan Alkitab memerintahkannya dan seharusnya orang-orang percaya melakukannya. Ada orang-orang tua yang terabaikan begitu saja padahal anak-anaknya diberkati Tuhan luar biasa. Aktif di dalam pelayanan gereja. Tapi tidak menghormati. Menjadi pertanyaannya, apakah benar orang ini mengasihi Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Paulus menuliskan bagian ini, mari kita mengingat orang-orang tua kita. Ada begitu banyak alasan orang-orang yang mengirimkan orang tuanya ke panti jompo. Katanya sibuk, gak ada waktu. Saya mau ingatkan, dari semenjak kandungan,
dari waktu bayi, dari waktu anak-anak, remaja, kita sudah merepotkan orang tua kita. Tapi mereka tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berkata, aku tidak punya waktu. Jangan sampai kita mengatakan hal itu kepada orang tua kita yang sungguh-sungguh menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Dari semenjak kandungan sampai kita dewasa, bahkan memiliki anak. Nah, ada satu formula yang diajarkan oleh Alkitab. Taat dan hormat itu mendatangkan berkat. Ketika kita taat dan menghormati orang tua kita akan selalu diberkati. Kenapa? Karena orang tua kita ini sudah banyak makan asam garam. Ya, sudah terjun ke dalam dunia kangau itu lebih dulu dari kita. Ya, sehingga tahu datuk-datuk sesatnya di mana. Ya, datuk-datuk rimba persilatannya ada di mana. Artinya bahwa ketika orang tua memiliki kedekatan dengan Tuhan, ada hikmat Tuhan di dalam membimbing anak-anaknya. Untuk apa? Untuk hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Sehingga akhirnya akan mendatangkan berkat. Berkat apa? Di dalam bagian tadi dikatakan yang pertama adalah berbahagia. Kamu akan berbahagia, kenapa? Karena dengan ketaatan kepada firman Allah, itu dijauhkan daripada bahaya-bahaya yang bisa menghancurkan kehidupannya. Yang kedua adalah bahwa panjang umurmu di bumi. Anak-anak yang taat, anak-anak yang menghormati orang tua, akan panjang umurmu di bumi. Sebenarnya ini adalah satu pernyataan Musa kepada orang-orang Israel yang akan dibawa ke tanah perjanjian. Hukum Musa mengatakan bahwa mereka harus menghormati orang tua mereka. Kenapa? Karena ketika mereka masuk di tanah perjanjian, mereka akan diberkati dengan umur panjang. Mungkin dalam masa kita hari-hari ini, kita akan diberikan kesegaran, kesehatan, menikmati mungkin hari-hari tua kita. Ini janji Tuhan. Ini satu formula yang tidak bisa diubah. Kita taat dan hormat kepada orang tua, kita berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Permasalahannya adalah mengapa anak-anak tidak taat kepada kita, orang tua. Ya. Masalahnya di sini. Otoritas. Saya mau katakan begini. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, orang tua yang harus memegang otoritas itu. Kadang-kadang saya perhatikan ada orang tua yang baru memiliki anak kecil, sudah dipusingkan dengan tingkahnya. Dan saya melihat justru anak ini memiliki otoritas kepada orang tuanya. Dengan apa? Dengan tangisan. Dengan apa? Dengan kemarahan yang akhirnya orang tuanya kalah. Ya. Dan akhirnya otoritas itu tidak ada pada orang tuanya. Saya tadi mau memberi kesaksian, ternyata muncul anak saya agak ragu-ragu juga. Ya Bapak Ibu, anak saya nomor 2. Waktu umur 4 tahun, itu kami ajak ke swalayan. Kemudian dia melihat mobil-mobilan yang ada remote-nya itu. Dia senang sekali. Kemudian dia minta. Saya bilang nanti. Ya, karena saya bilang papinya belum nggak ada uang sama sekali. Nanti kita doakan dulu. Ya, biasa anak hamba Tuhan seperti itu. Segala sesuatu didoakan dulu. Kalau bukan kehendak Tuhan ya nggak jadi. Ya, saya katakan seperti itu. Ternyata dia nggak mau. Dia nangis-nangis, bahkan akhirnya bukan hanya nangis, guling-guling di dekat mobil-mobilan itu. Saya bilang bangun, nggak mau, makin kencang. Orang lihat banyak. Waduh, ini gimana caranya? Saya hanya pegang tangan istri saya ajak keluar. Ya, anak saya tinggal. Dia lihat orang tuanya tinggalin dia, langsung dia bangun. Lari, kejar. Kemudian saya bilang, kalau kamu meminta sesuatu, bukan dengan cara itu.
Dan puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah guling-gulingan lagi. Ya. Ada otoritas yang harus kita pegang. Kenapa? Karena kalau misalkan orang tua tidak memegang otoritas di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, anak-anak akan memiliki satu kekuasaan yang pada akhirnya tidak bisa diatur. Dan otomatis tidak ada ketaatan di dalamnya. Saya lahir besar dari keluarga tentara. Papa saya tentara Belanda, tentara Kenil. Jadi kalau misalkan saya waktu kecil memiliki kesalahan itu biasanya di depan pintu papa saya udah siap dengan kopel. Kopel itu ikat pinggang tentara yang dibuatnya itu tebal, itu kalau sekali sabet itu wah kerasa. Dan itu kebiasaan papa saya. Kalau saya misalkan, dulu saya tinggal di Bogor. Jadi kalau misalkan setiap sore atau siang itu saya biasanya berenang. Tapi berenangnya itu bukan di mana-mana, di Kali Cisadane. Karena di belakang rumah itu Kali Cisadane, batu-batunya besar. Dulu airnya nggak sekeruh sekarang. Gitu loh. Setiap kali papa saya dengar saya pulang dari Cisadane, wah itu di depan pintu papa saya udah siap, saya muncul udah langsung disabet. Sampai akhir saya jongkok nggak bisa berdiri. Ya. Jadi akhir saya akali kalau saya mau pergi ke Cisadane, saya sembunyikan dulu kopel itu. Saya pikir pulang aman. Ternyata sampai di depan pintu papa saya nggak pegang kopel tapi sapu. Disabet juga. Jujur saja Bapak Ibu, saya pernah kebablasan juga untuk memukul anak saya. Ya. Sampai kakinya biru, saya pukul pakai sapu karena dia dicariin semalaman juga nggak ada. Akhirnya pulang saya sabet dia. Sampai biru, sampai pincang seperti itu, saya langsung ditarik sama istri saya ke kamar. Wah, ternyata istri saya dari tadi lihat udah begini, udah gemes. Masuk ke kamar dia bilang, kamu gak ngerasain ngelahirin. Saya 9 bulan bawa perut ini kemana-mana. Udah lahir, prosesnya sakitnya minta ampun, udah gede kamu pukulin. Enggak terima saya. Ya, tapi kami punya kesepakatan bahwa kalau ada apa-apa kami berbicara di dalam kamar. Ya, tidak sampai keluar. Dan akhirnya proses itu berjalan sampai akhirnya saya mengakui bahwa memang saya salah. Tapi bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Prosesnya adalah ketika remaja. Satu prinsip di dalam kita, boleh dikatakan menunjukkan otoritas di dalam kehidupan anak-anak kita. Bukan hanya otoritas, tetapi bagaimana menjalankan otoritas dalam rumah tangga kita. Yaitu apa? Disiplin. Kita harus mendisiplin anak kita sedemikian rupa. Kenapa? Karena kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kadang-kadang kita memang harus bersikap agak keras kepada anak-anak kita dengan tujuan apa? Dengan tujuan mereka lepas daripada kebodohan mereka. Apa itu kebodohan? Kebodohan adalah mengikuti kehendak mereka, apalagi di dalam masa-masa remaja, masa-masa pemuda, itu boleh dikatakan mereka mencari jati diri. Ada satu prinsip ketika kita mendisiplin anak-anak seperti anak-anak yang remaja ataupun dewasa. Yang pertama adalah bahwa anggap mereka seperti kita memegang seekor burung. Kalau kita memegang terlalu keras, burung itu akan mati. Tapi ketika kita longgar, dia bisa lepas dan terbang. Artinya bahwa kita harus meminta hikmat daripada Tuhan supaya apa? Supaya anak-anak kita tetap di dalam kontrol kita. Sponsor ya, kasih ilustrasi lagi. Pas remaja, tiba-tiba saya dapat kabar SMP kelas 3 oleh wali kelasnya, ternyata Alvan ini berapa hari nggak masuk sekolah. Padahal belum ketemu sama Cuan Totono, nggak pernah diajarin untuk bolos. Oh udah ya? Ya, bolos berapa hari dan tugas-tugas nggak pernah dikumpulkan. Jadi ditelepon, kemudian akhirnya wali kelas katakan kalau misalnya nggak berubah di dalam semester depan, anak ini nggak akan lulus SMP. Wah,
saya bingung, saya kaget gimana caranya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akhirnya ngajakin anak saya malam-malam itu ke warung angkringan. Ya, warung angkringan di pinggir jalan. Saya ngajak ngobrol dia sampai tengah malam juga dia nggak mau cerita alasannya kenapa. Sampai akhirnya setelah jam 1-an lah dia baru cerita. Alasannya sederhana Bapak Ibu. Dia katakan apa? Kami suami istri terlalu sibuk dengan pelayanan. Pagi pergi mengunjungi jemaat, malam juga mengunjungi jemaat sampai tidak ada waktu untuk mereka. Dan dia katakan, ketika saya sakit, saya ingin dipeluk oleh orang tua, tapi nggak ada yang memeluk saya. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami, nggak ada yang mendengar. Malam itu, jujur saja, saya menangis. Saya peluk dia dan saya katakan, saya minta ampun. Saya minta maaf. Dan setelah itu, akhirnya kami mencari waktu untuk terus bisa pergi bersama. Itu momen-momen khusus di mana kita juga menyadari bahwa tidak ada istilah bahwa di dalam keluarga orang tua itu selalu benar. Nggak ada. Ada waktu kita juga melakukan satu kesalahan. Dan satu lagi Bapak Ibu, proses kami ketika anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Yang dewasa adalah anak kami yang pertama. Ketika dia bekerja, dia berpacaran dengan orang yang bukan orang Kristen. Dia berpacaran dengan orang Buddha. Wah, kami bergumul. Alasannya sederhana, dia katakan gini, aku mau ajak dia ke gereja. Saya katakan, nggak mungkin gitu loh. Kalau cowok itu kan kalau dibilang, oh ya ikut-ikut, itu belum tentu. Kami bergumul untuk anak kami. Sampai pada akhirnya, dia sendiri yang mengatakan, aku sudah putus dengan pacarku. Kenapa? Karena dia dengar satu khotbah, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Ada masa-masa di mana kami merasa bahwa bagaimana bisa mendisiplin mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap tahap, setiap level ada cara untuk kita mendidik mereka. Mungkin ketika di bawah 9 tahun, kita agak sedikit keras kepada mereka. Untuk apa? Untuk menyatakan otoritas kita kepada mereka. Tetapi ketika mereka sudah remaja, jadikan mereka menjadi sahabat kita. Apalagi pemuda, supaya apa? Supaya tidak ada jarak di antara kita dengan mereka. Sehingga pada akhirnya kita tetap bisa menjalankan disiplin kita kepada mereka. Ini satu prinsip, supaya apa? Supaya mereka diberkati. Ada 4 pedoman untuk menjalankan disiplin kepada anak-anak. Yang pertama adalah set aturan yang jelas. Kita harus memiliki aturan. Ya, aturan main di dalam kita memberikan disiplin kepada anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita katakan nggak boleh, jangan. Tapi kita tidak memberikan penjelasan apa-apa. Kita jujur harus katakan tidak, tetapi kita juga harus jujur juga katakan alasannya. Supaya mereka tahu. Jadi nggak hanya sekedar mereka nggak boleh. Tetapi ada aturan main yang harus kita set. Ya. Kalau anak saya yang paling kecil sekarang, itu diajar sama mamahnya main HP itu, main games itu hanya setengah jam pagi, setengah jam siang, dan setengah jam malam. Lebih daripada itu nggak boleh. Tapi apakah bisa berjalan? Nggak juga. Kadang-kadang ketika kami pergi pelayanan ya, anak kami di rumah nggak ada yang jaga, udah main HP terus. Tahu-tahu matanya sebelah kiri itu merah semua, kayak ada titik-titik merah di situ. Akhirnya ya istri saya langsung katakan, ya itu resiko kamu. Tapi dalam beberapa hari HP-nya disita. Dia tidak boleh. Harus ada aturan jelasnya. Ini kenapa? Ini mengajarkan kepada mereka bahwa selalu ada resiko di dalam melanggar ketaatan. Yang kedua adalah aturan suami istri yang konsisten. Jadi suami dan istri itu harus sepakat dulu untuk mendidik anak. Jadi jangan ketika
Istri boleh, ibu boleh memberikan handphone itu kepada anak, tetapi papanya melarang atau sebaliknya. Harus sepakat dulu supaya apa? Supaya mereka tahu mereka tidak berlindung kepada salah satu orang tua mereka. Ya, kalau berlindung nanti repot. Dibela. Ini penting Bapak Ibu. Dan kemudian adalah penerapan aturan yang konsisten. Kalau kita sudah memberikan satu aturan main dan dia melanggar, kita harus tegas. Jangan kompromi. Kalau anak dikompromi akhirnya terus tahu bahwa orang tuanya bisa dikompromi. Dan itu berlanjut. Sehingga akhirnya apa? Anak-anak tidak memilih lagi ketaatan. Dan yang paling penting adalah kasih tanpa syarat yang konsisten. Bapak Ibu, di dalam mendidik anak itu tidak selalu berhasil. Ada kegagalan-kegagalan. Kita kadang-kadang marah, kita emosi, anak-anak kita nggak taat sama kita. Tetapi tetap nyatakan kasih kita tanpa syarat. Nyatakan kepada mereka walaupun mereka gagal untuk mentaati kita sebagai orang tua, tetapi mereka tetap dikasihi. Makanya di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang itu dinyatakan apa? Ketika anak itu sudah berdosa kepada bapaknya dengan meminta warisan ketika bapaknya hidup. Dijual, difoya-foya, dihabiskan, jatuh miskin. Dan dia pulang ke rumah bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dari jauh bapaknya memandang dan akhirnya mempersiapkan pesta. Untuk menyatakan apa? Walaupun anaknya setelah gagal, telah bersalah. Tetapi mereka mau mengatakan dalam perumpamaan itu. Bahwa orang tuanya tetap mengasihi anak. Ini yang harusnya kita terus nyatakan dalam hidup anak-anak kita. Mereka pasti juga akan pernah mengalami yang namanya kegagalan. Jangan menjudge mereka, jangan menghakimi mereka. Tapi angkat mereka keluar daripada keterpurukan mereka. Dengan apa? Dengan cinta kasih kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan burung Raja Wali, bagaimana cara menerbangkan anaknya? Wah, itu ngeri. Di bawah anaknya itu tinggi sekali, dilepaskan. Dibiarkan begitu udah mau sampai bumi, langsung ditangkap lagi, dinaikkan lagi. Terus demikian supaya apa? Supaya akhirnya melatih kekuatan sayap daripada burung Raja Wali itu. Kadang-kadang kita harus memberikan satu kesempatan kepada anak kita untuk apa? Untuk memilih. Tetapi bekal itu sudah kita berikan ketika mereka dari masa kanak-kanak beranjak kepada dewasa. Firman Tuhan katakan, jika anak muda itu selalu diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan pernah menyimpang dari kanan ataupun ke kiri. Ini satu prinsip dalam hidup kita mendidik anak-anak. Tidak mudah. Tetapi kita harus mendidik anak-anak supaya apa? Supaya menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Saya dengan istri sepakat mendidik anak-anak untuk dewasa di dalam iman mereka. Menjadi berkat di dalam pelayanan. Dan juga mempersiapkan mereka menjadi berkat untuk pasangan hidupnya. Itu yang kami persiapkan. Walaupun tetesan air mata kami keluar, kadang-kadang wah banyak sekali pergumulan-pergumulan yang tidak mudah selaku orang tua. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan terus memberikan hikmat kepada kita. Anak-anak kita itu seperti harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Masa depan mereka ada di tangan kita. Oleh karena itu, mari kita terus didik mereka, ajar mereka. Untuk apa? Untuk terus hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita selaku orang tua harus menjadi teladan. Yang sering kali jadi pertanyaan adalah bagaimana jika sekarang anak-anak sudah memberontak, sudah hidup di dalam dunia narkoba, sudah jauh dan sudah meninggalkan kami orang tua. Saya mau katakan, ada satu contoh yang luar biasa tentang Agustinus. Salah seorang daripada bapak gereja.
Dosa semua sudah dia lakukan. Sampai mamanya menangis berhari-hari. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kenapa? Karena anaknya tidak bertobat. Sampai satu saat mamanya ini frustasi untuk mendoakan anak. Dia hanya menangis saja di dalam gereja itu. Dan seorang pastor bertanya sama dia, kenapa engkau menangis? Dan dia ceritakan tentang Agustinus yang tidak pernah bertobat. Tapi justru Bapak Pendeta ini katakan, doa seorang ibu dengan tetesan air matanya akan membuka pintu surga. Kemudian ibu ini terus berdoa dan katakan, Tuhan, aku ingin Agustinus bertobat sebelum aku mati. Saudara, Tuhan menjawab doa ibu. Sebelum dia meninggal, dia melihat anaknya Agustinus bertobat dari segala dosanya. Bahkan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Yang karya-karya tulisannya masih dipakai oleh gereja sampai saat ini. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang terus mendoakan anaknya. Kita mungkin sudah gagal mendidik mereka. Tapi masih ada satu senjata kita. Berdoa buat mereka. Doa seorang ibu. Doa seorang papa dengan tetesan air mata bisa membuka pintu surga dan Tuhan bisa mengubah anak-anak kita. Teruslah didik anak-anak kita di dalam ketaatan dan terus doakan mereka agar mereka terus hidup di dalam rencana Tuhan dan hidup mereka terus memuliakan Tuhan. Kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya. Kita masih bisa terus mencoba dan terus mencoba. Karena Tuhan selalu memberikan kesempatan-kesempatan yang baru buat kita. Mendidik anak-anak kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dan hidup mereka selalu memuliakan Tuhan. Kita diberi kesempatan hanya satu kali untuk mendidik mereka. Tetapi ada berbagai cara untuk kita bisa melihat mereka benar-benar diubahkan menjadi satu pribadi yang dewasa di dalam iman kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, pagi ini Engkau telah mengingatkan kami akan anak-anak kami. Bapak Ibu, sebelum saya menutup di dalam doa firman Tuhan ini, doakan anak-anak Bapak Ibu semua. Doakan orang tua kita yang masih diberi kesempatan untuk Tuhan, untuk kita mengabdi, menghormati mereka. Mari masing-masing berdoa untuk anak-anak kita. Berdoa juga untuk papa mama kita yang masih diberi kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Saya memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa masing-masing kepada Tuhan. Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik, yang mengajarkan kami tentang kasih yang tanpa syarat itu. Kami seringkali gagal mentaati kehendak, tetapi Engkau selalu mengatakan bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Dan kami ingin belajar daripada Engkau, Bapa kami yang baik itu, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Biarlah kami tetap mengasihi mereka walaupun mereka seringkali gagal. Tapi biarlah kami belajar untuk memeluk mereka dengan kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Membimbing mereka, mendoakan mereka. Sehingga pada akhirnya anak-anak kami tumbuh
menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam iman, dewasa di dalam menyikapi kehidupan yang tidak mudah ini. Dan pada akhirnya hidup mereka boleh menjadi berkat. Bapa di surga, biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan matraikan di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami menjadi orang tua yang terus mau bertumbuh di dalam pengalaman-pengalaman kami, petualangan-petualangan kami di dalam mendidik anak-anak kami. Sehingga kami juga semakin bergantung kepada kasih karunia-Mu. Sekali lagi Bapa, matraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Fritz di dalam menyampaikan khotbah pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang setiap kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyatukan iman kita seturut di dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita menyatukan diri dengan gereja-gereja segala abad dan di semua tempat dengan bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan kembali memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik dalam persembahan kita pada pagi hari ini. Dan merespon persembahan ini kita akan sama-sama menaikkan rasa syukur kita melalui pujian kita. Bersyukurlah. Na 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 na. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di. Sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana saudara? Tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya sama-sama kita akan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya,
kasih setianya. Setiap kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan, saudara. Mari sama-sama kita angkat tangan kita sekali lagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Semuanya di sini, semua 2, 3 katakan semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang selalu setia kepada kami, membimbing, mengajar, menasihati, dan terus menuntun kami di dalam jalan terang-Mu. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada setiap kami, pemeliharaan Tuhan yang tak pernah putus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berbagian, memberikan persembahan kami. Biar Tuhan Kau berkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oke, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa warta jemaat. Ya, pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang setia untuk terus hadir beribadah setiap minggunya di Gereja GKI Pinang Sia. Dan pagi ini Bapak Ibu sekalian kita juga akan menyambut beberapa saudara-saudari kita yang baru pertama kali hadir. Ya, ada Saudari Lani. Yang mana ada Saudari Lani? Silakan angkat tangannya. Iya, silakan berdiri Bu. Ini Ibu Lani ya. Selamat datang Ibu. Lalu juga ada Saudara Albert dan juga istrinya Marlin ya. Oke, selamat datang. Silakan duduk kembali Pak Albert dan juga Ibu Marlin. Ya, kami sangat menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, biarlah GKI Pinang Sia menjadi tempat Bapak Ibu sekalian menetap, bertumbuh dan berakar bersama. Ya, ya, ya harus ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa warta yang perlu sama-sama kita ketahui. Ya, baptisan kudus, ya ada baptisan kudus anak dan ada baptisan kudus dewasa. Ya Bapak Ibu sekalian, gereja kita akan mengadakan baptisan kudus anak dan juga baptisan kudus dewasa pada minggu depan, tanggal 26 Juni 2022 jam 10 pagi. Ya, di kebaktian umum yang ketiga yang akan dipimpin oleh Pendeta Chen Beni. Ada 3 adik kita yang akan dibaptis, yaitu yang pertama adik Joel Ivan Marindo Bahar, lalu Miles Givenson Budiman Ang, dan juga adik Adeline Natania Cahyadi. Kita terus dukung anak-anak ini Bapak Ibu sekalian supaya mereka juga boleh menerima Tuhan Yesus dan bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu baptisan kudus dewasa ada Saudari Michelle Aurelia Wijaya. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, bila ada di antara Bapak Ibu yang keberatan atas nama-nama tersebut untuk menerima baptisan,
maka Bapak Ibu dapat menuliskan surat keberatan dengan disertai alasan berdasarkan Alkitab, dan surat tersebut harus sudah masuk kepada majelis jemaat paling lambat minggu ini jam 12 siang. Ayo cepetan sebelum jam 12. Lalu berita yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ada peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Drummer kita ya, Tuhan telah mempertemukan Saudara Franz Christian Wijaya dan Saudari Michelle Aurelia Wijaya. Kirain adik kakak ya, ternyata enggak ya. Sama-sama Wijaya soalnya. Sebagai pasangan yang sepadan, dan mereka akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada Minggu 10 Juli pukul 11 siang. Ini khusus untuk keluarga yang akan dilayani oleh Pendeta Chen Beni. Tempat dan waktunya sudah tertera. Nah, sama Bapak Ibu sekalian, bila ada Bapak Ibu yang keberatan atas pernikahan mereka, juga mohon menulis surat dengan disertai alasan berdasarkan Alkitab, dan surat tersebut harus sudah masuk kepada majelis jemaat paling lambat hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sebelum pukul 12 siang. Nah Bapak Ibu sekalian, kita juga terus berdoakan untuk persiapan peneguhan dan pemberkatan pernikahan mereka. Ya, supaya mereka bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan barokah. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk berita hamba Tuhan minggu ini, Pendeta Chen Beni melayani di GKI Jambi, dan kemudian tanggal 20 sampai 21 beliau juga mengambil cuti. Ya, mohon dukungan dalam pelayanan beliau. Untuk bidang pembinaan Bapak Ibu sekalian, untuk kelas katekisasi dan kelas bimbingan pranikah ya akan dimulai sama-sama di minggu depan Bapak Ibu sekalian ya, tanggal 26 Juni. Yang akan dilangsungkan jam 11.30 sampai 12.30 untuk kelas katekisasi baptisan. Lalu 12.30 sampai 13.30 itu untuk kelas bimbingan pranikah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan hal-hal yang mesti ditaati dan diikuti oleh setiap peserta kelas katekisasi, baik baptisan maupun juga untuk bimbingan pranikah. Ya, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, berita dari BPMSW GKI SW Jabar dalam hal menggalang dana untuk pembangunan gedung GKI Bakal Pos Bogor Barat. Sebagai bentuk kebersamaan bergereja, maka Majelis Jemaat mengharapkan ya Bapak Ibu sekalian juga dapat mengambil bagian dalam penggalangan dana ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ingin mendukung pelayanan ini, persembahan dapat diberikan atau dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia, lalu dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di pintu depan, atau kantong kolektor ditulis GKI Bapos Bogor Barat, atau dapat mentransfer dananya ke nomor rekening yang di bawah ini Bapak Ibu sekalian. Enggak ada ya. Ya, nomor rekening sudah tertera, jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat, atau nanti yang mau tahu lebih lanjut bisa menghubungi Tata Usaha Gereja. Ya, itu saja Bapak Ibu. Oh, sekali lagi ada yang berulang tahun di bulan ini dari tanggal 14 sampai 16 Juni. Itu Saudara Chung Wei Wan. Ini dia yang berulang tahun. Sudah di booking 4 meja di bawah. Lalu ada Saudari Marlena Gunawan. Lalu ada Ibu Esmi Samadi. Lalu ada Saudari bulan Juni ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bagi saudara-saudara kami di usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Kami masih dapat bertemu dan menyampaikan ucapan rasa syukur atas usia yang Tuhan boleh tambahkan dan kehidupan yang Tuhan terus peliharakan bagi mereka. Maka biarlah Tuhan Kau terus memimpin langkah hidup mereka, menolong mereka melewati perjalanan yang tidak mudah saat ini. Dan biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi saksi,
menjadi berkat bagi keluarga, bagi tempat mereka bekerja, dan juga bagi tempat di mana mereka melayani di gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan Kau terus menjaga memberikan kesehatan bagi mereka dan keluarga. Dan Tuhan senantiasa melimpahkan kasih setiamu Tuhan di dalam hidup mereka setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat gereja kami. Tuhan biar Engkau terus memberkati gereja ini. Tuhan bangkitkan semangat sukacita bagi setiap kami Tuhan. Para pemimpin gereja baik majelis dan hamba Tuhan, para pengurus komisi maupun juga setiap jemaat yang kami bersama-sama layani ya Tuhan. Engkau pimpin, Engkau berkati gerejamu ini supaya senantiasa boleh menjadi berkat. Gereja ini boleh menjadi sebuah tempat di mana orang boleh menemukan Tuhan dan mengalami sukacita di dalamnya. Tolong kami Tuhan dalam setiap keterbatasan kami. Tolong kami Tuhan dalam setiap kelemahan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh saling menopang, menasihati, mengajar dan mendidik di dalam Tuhan. Supaya kami boleh bersama-sama bertumbuh ya Tuhan. Jikalau ada luka-luka di antara kami biar Tuhan sekali lagi tolong kami. Supaya kami boleh dipulihkan. Dan tidak ada sebuah perasaan yang terus tertanam atau terpendam. Kemarahan di antara kami ya Tuhan. Tetapi kami boleh melepaskan pengampunan satu dengan yang lainnya. Sehingga pada waktu kami hadir bersama, kami sungguh mengalami ada damai sukacita di antara kami. Berkati gerejamu ya Tuhan. Berkati dalam pertumbuhannya. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan Indonesia. Yang sedang terus bergumul juga dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan yang belum selesai sampai hari ini. Kami terus berdoa biar Tuhan memberi hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami. Para pelaku usaha, para pengusaha dan lain sebagainya Tuhan. Bersama-sama bagaimana memikirkan keluar daripada setiap krisis yang bisa terjadi di suatu saat nanti ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam pertolongan dan dalam belas kasihan Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh melewati setiap permasalahan dan krisis dengan baik dan menjadi sebuah negara yang kembali makmur. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan mendengar akan setiap doa kami ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memberikan sekali lagi bahwa segala pujian dan hormat dan syukur hanya bagi Dia yang layak kita puji. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Fritz. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur serta selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita, mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa
damai sejahtera dari Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai hidup kita dari sekarang kekal sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Saat teduh ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan, bahkan sebuah perjuangan. Seperti itulah yang terjadi dengan perjalanan pembangunan gedung gereja GKI Pengadilan di Bogor Barat, atau yang sering disebut sebagai GKI Yasmin. Direncanakan 15 tahun yang lalu, terus ada hambatan, tetapi juga terus diperjuangkan. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa memulai pembangunan gedung gereja yang kita impikan. Ada tangan Tuhan yang membuka jalan. Lewat proses pemberian tanah hibah dari pemerintah Kota Bogor, dilanjutkan dengan proses IMB yang sangat lancar. Proses pembangunan gedung gereja saat ini sedang berjalan dan direncanakan bisa digunakan pada tahun ini. Kami mohon dukungan saudara-saudara melalui doa, dana, dan sarana yang diperlukan. Berikut adalah perkembangan pembangunan yang sedang dilakukan. Tuhan memberkati kita sekalian.